aku mau sharing tentang emas atau menabung emas. Nah, belakangan ini emas juga lagi digandrung-gandrungin sebagai investasi yang aman dan nyaman dan bisa dilakuin sama semua orang. Nah, sebenarnya aku mau yang banyak jadi pertanyaan tuh, sebenarnya nabung emas tuh kayak gimana sih? Terus nabung emas tuh apa sih gitu kan? Kenapa sih harus nabung emas kayak gitu-gitu? Itu banyak pertanyaan yang muncul ketika aku posting atau mengajak orang lain untuk menabung emas. Sebenarnya menabung emas itu apa sih? Jadi menabung emas itu yang sebenarnya adalah menabung emas kita beli dengan uang kita, lalu kita pegang dan bawa pulang langsung emasnya. Bukan nabung emas ya, bukan nabung emas yang kayak di apa namanya di online gitu. Kita kumpulin uang, kita setorin uang, terus habis itu kalau udah terkumpul baru kita bawa. Nggak kayak gitu. Jadi nabung emas itu kita kayak beli di toko emas, kita beli uang, serah terima uang, kita dapat emasnya, kita bawa pulang, kita simpan sendiri di rumah. Kenapa kita harus menabung emas? Karena emas itu adalah investasi cerdas yang mana kita nggak akan kemakan sama yang namanya inflasi. Ya, setiap tahun harga emas itu naik, kurang lebih range-nya itu kurang lebih 8% per tahun. Coba bayangin, kita tiap tahun itu selalu digerus sama inflasi, mata uang kita selalu naik, harga barang-barang selalu naik, dan hanya harga emas yang ikut naik. Jadi contohnya gini, aku bakal kasih simulasi. Misalkan 20 tahun yang lalu 1 dinar itu bisa beli 1 ekor kambing. Nah, sekarang karena harga emas itu naik terus, bukan mengikuti inflasi sih, tapi memang nilainya dan dia nggak tergerus oleh inflasi. Jadi sekarang pun kalau kita punya 1 dinar pun kita udah bisa beli kambing, sama seperti 20 tahun yang lalu. Contoh lainnya adalah, nanti ini aku kasih di sini simulasi pergerakan dari berdasarkan riset yang aku cari. Jadi pergerakan tiap tahunnya itu lumayan banget di sini. Coba kita kebayang nggak sih kalau misalkan kita perhatiin dulu tuh, kita waktu kecil, masa kecil aja kita dikasih jajan 100 perak, 500 perak aja itu udah bisa beli macam-macam gitu kan. Kalau sekarang ya ampun, 500 perak tuh permen aja cuma dapat 2 biji gitu kan. Nah, itu yang namanya dimaksud, bisa dicek tadi yang bagan tadi tuh bilang dari tahun 1999 sampai 2011 aja udah signifikan banget, bedanya udah jauh banget. Jadi itu yang dimaksud kalau emas nggak akan pernah kemakan sama inflasi, dia harganya akan tetap stabil, harganya akan tetap segitu-gitu aja. Jadi tetap dulu bisa beli kambing 1 dinar, sekarang pun juga tetap bisa beli 1 kambing dengan uang 1 dinar gitu. Terus aku juga pernah ada cerita kalau emas dulu itu, dulu mamaku pernah punya emas jadul gitu, emas udah zaman dia muda dan dia masih simpan sampai sekarang. Itu tuh nota faktur pembeliannya itu masih ada, dan dia sekarang jual emasnya. Emas perhiasan ya, di sini bukan logam mulia, itu tuh emas perhiasannya itu, dan dia itu menyesuaikan dengan harga emas masa kini, karena nggak mungkin dong. Bayangin aja waktu dia muda, umur 20 atau 30 tahun yang lalu, dia beli misalkan emas cuman berapa ribu rupiah, nggak mungkin kan sekarang dibeli dengan harga berapa ribu, pasti dia ngikutin dengan harga emas saat ini. Jadi kelebihan dari emas adalah: 1. Menangkal inflasi. 2. Resiko rendah. 3. Mudah dicairkan. 4. Memiliki nilai fisik. 5. Harga cenderung naik. Dan terakhir, 6. Melindungi dan menambah kekayaan. Kenapa kita bilang kelebihan-kelebihan tadi? Selain itu, banyak banget keuntungan yang kita miliki kalau kita menabung emas sedini mungkin gitu. Kenapa? Karena semua apapun yang berhubungan sama emas kita tuh selalu untung. Kalau trading emas, kita ikut trading emas, kita bisa menambah kekayaan. Kalau kita menabung emas, menyimpan emas, kayak sekarang nih, kayak kita cuma menabung emas di rumah, kita konsisten beli emas, itu bisa menyimpan kekayaan kita, karena kita nggak akan kemakan dengan inflasi. Kalau berniaga emas, kita menggandakan kekayaan kita. Jadi kita mau trading, mau simpan, mau berniaga, semuanya sama-sama menguntungkan. Konsep menabung emas supaya kita mendapatkan keuntungan atau berinvestasi itu adalah, konsepnya adalah jangka panjang. Jadi jangan jangka pendek ya, jangan beli emas berharap bulan depan kita dapat untung. Nggak bisa kayak gitu, karena harga emas itu cenderung fluktuatif dalam setiap bulan, setiap hari, tapi selalu naik setiap tahunnya. Jadi kalau misalkan mau investasi, mau nabung, mau mendapatkan keuntungan, ya kita nggak bisa jual dalam jangka waktu 1 atau 2 tahun, tapi bisa 5, 10, 15, sampai 20, 30 tahun, itu pasti bakal sangat banget terasa. So, jangan diinget-inget, biar nanti tahu-tahu kita nabung ngumpulin emas, tahu-tahu banyak, udah jadi sultan deh 10 tahun 20 tahun kemudian. Terus konsep nabung juga diusahakan yaitu konsisten. Jadi kita jangan cuman bulan ini nabung, bulan depan enggak.
Kalau bisa, kalau yang buat yang punya gaji atau yang dapat tiba-tiba dapat rezeki, tiba-tiba dapat bonus, cus langsung tabungin beli emas yang banyak gitu. Apalagi kita biasanya kan taunya pemasukan itu kan gaji ya, misalkan kita kerja terus kita gajian. Nah, konsistenin tuh setiap kita gajian, kita sisihin berapa persennya untuk nabung atau investasi emas. Selain itu, konsep dari menabung emas jangan pernah nunggu turun. Karena toh buat apa sih kita nunggu turun gitu kan? Toh setiap hari itu akan naik turun, nanti sekarang beli 2 hari kemudian toto naik sampai seminggu kemudian, terus setelah seminggu dia turun sedikit kayak gitu. Toh kita nggak akan pernah rugi karena memang emas itu adalah investasi jangka panjang. Kalaupun sekarang beli harga naik mahal sekalipun, karena kita investasinya jangka panjang 10 tahun kemudian, terus 10 tahun kemudian juga harganya mahal, harganya akan naik gitu kan. Jadi mau kita kita beli yang sekarang lagi mahal sekalipun, lagi bener-bener lagi mahal, kalau kita nabung yang dijualnya nanti atau enggak buat harta kita, investasi kita nanti 10-20 tahun kemudian, tuh juga akan naik gitu kan. Nggak akan kerasa selisihnya dari harga sekarang, selisihnya sama yang harga lagi murah gitu kan. Lanjut ke fakta emas. Nah, buat yang nggak tahu nih, sebenarnya ini agak mengerikan fakta-fakta emas. Jadi sebenarnya kita kalau misalkan yang mendengarkan, maksudnya yang tahu tentang hadis Rasulullah, kalau di akhir zaman umatku akan kembali kepada emas dan perak. Nah, pasti pernah dengar dong kisah tentang ustadz atau dosen yang mengatakan tentang sihir uang kayak Firaun. Jadi sebenarnya ada yang bilang tentang uang itu adalah uang kertas itu nanti juga di akhir zaman itu akan cuma jadi daun-daun kering yang nggak ada harganya gitu. Itu cuman uang yang nggak ada nilainya. Fakta kedua, itu juga bank sentral dunia itu berbondong-bondong untuk membeli emas, lalu menyimpan di berangkasnya. Bukan emas online ya, mereka langsung beli emas berupa emas barang dan mereka simpan langsung di berangkasnya. Kenapa coba? Karena mereka tuh udah tahu kalau misalkan emas ini memang akan menjadi aset atau mata uang di kemudian hari atau di masa depan. Ngeri nggak? Jadi buat apa sih kita beli emas dengan cara kredit, nyicil udah setahun baru kita dapetin emasnya? Jangan mau. Udah, kita mendingan kumpulin duit seadanya, terus adanya langsung kita beli emas gitu. Toh sekarang juga emas udah banyak beredar, emas dari size kecil, mini gold dan sebagainya. Teman-teman itu udah banyak banget. Oke, aku bakalan kasih perbedaan karena waktu itu kemarin masih ada yang tanya sama aku, Bun, di Instagram, Bun, aku masih nggak ngerti deh emas tuh. Setahu aku kan kalau emas kita beli perhiasan itu kan jatuhnya kita jual rugi. Iya dong, karena perhiasan sama logam mulia itu jelas berbeda. Apa perbedaannya? Itu salah satunya adalah kadarnya. Kalau logam mulia dia kadarnya 99,99%. Kalau perhiasan dia kadarnya range-nya berbeda-beda dari 70, 75 sampai 90%. Dari segi harga, logam mulia itu mengikuti harga dunia. Sedangkan kalau misalkan perhiasan, dia juga mengikuti harga dunia, tapi dia ada biaya-biaya pembuatan, ada biaya pemotongan, ada biaya pembuatan emas yang dibentuk menjadi perhiasan. Jadi harganya tentu tidak mengikuti pasti dengan harga emas dunia. Untuk buyback, logam mulia hampir semuanya sama buybacknya, dijualnya mengikuti harga dunia. Sedangkan untuk toko emas itu tergantung toko emasnya. Dia biasanya punya potongan sendiri, standar sendiri. Ada yang toko-toko emas biasanya di pasar-pasar itu potongannya, misalkan kalau kalung dia potongannya 40.000 atau 50.000. Tapi ada juga tuh yang di mall-mall, toko-toko emas yang di mall-mall itu dia pakai persentase. Apalagi kalau berlian ya, berlian itu makin besar presentasi potongannya. Perbedaan selanjutnya adalah dari bentuknya. Logam mulia itu berupa kepingan atau batangan, sedangkan perhiasan itu bentuknya macam-macam seperti yang biasa kita pakai kayak cincin, gelang, kalung dan sebagainya. Lalu perbedaan berikutnya adalah dari karatnya. Kalau logam mulia itu jelas 24 karat. Nah, kalau 24 karat itu berarti berupa emasnya itu adalah sifat bentuknya itu dia adalah bentuknya lunak. Sedangkan perhiasan dia cuma 21 karat. Kenapa? Karena biasanya perhiasan itu dicampur dengan tembaga, dengan campuran perak dan campuran lain-lainnya. Itu supaya apa? Supaya karena perhiasan itu kan dibentuk untuk dipakai. Jadi kalau misalkan bahannya terlalu lunak, itu kan akan merubah bentuk si perhiasan tersebut. Nah, sementara si logam mulia, dia emas murninya itu bentuknya itu
Sudah pasti apa namanya, bentuknya itu kan biasanya kita nggak pakai untuk dipakai di badan gitu kan, dia ditaruh aja, jadi dia bentuknya memang lunak, jadi bisa berubah-berubah bentuk kalau misalkan dipegang-pegang gitu. Jadi karena bentuknya lunak, dia nggak cocok untuk dijadikan perhiasan. Ada banyak banget logam mulia pabrikan yang beredar di Indonesia gitu, dan yang paling sering banget dikenal adalah antam. Nah, aku mau kasih ke teman-teman semua perbedaan antara antam, logam mulia antam, mini gold, dan UBS. Oke, kita akan share perbedaan antara ini. Ini yang putih kayak gini, kayak card gitu. Ini emas antam. Dan ini aku beli dinar dari yang di Antam juga, sama nih Antam. Terus ini aku punya yang UBS. Dan ini aku punya mini gold. Mini gold aku punyanya yang mini-mini karena yang 1 gramnya aku nggak ada. Aku biasanya 1 gram belinya langsung yang produk Antam. Untuk kepemilikan, Antam ini adalah milik BUMN ya, milik negara. Dia cuman jual kepingan terkecil itu dari yang 0,5. Nih 0,5. Sekecil ini. Terus dia bersertifikat LBMA, jadi bisa dijual di negara manapun. LBMA itu apa sih? Suatu lembaga, London Bullion Market Association. Nah, jadi kita bisa emasnya Antam ini bisa dijual di negara manapun. Terus untuk stok Antam itu dia punya unit bisnis sendiri ya. Mereka punya butik emas, tapi Antam itu yang paling banyak ada di mana-mana, di toko emas segala macam, sampai di reseller mini gold pun aku ada jual Antam juga, distributor mini gold pun ada stok Antam. Terus untuk ukuran dia dari bentuk gitu. Bentuknya dia itu kecil, lebih kecil daripada UBS. UBS kan kotak ini juga, cuman dia padat, sama-sama 1 gram tapi dia lebih padat, lebih tebal. Terus dia untuk seriesnya Antam itu cuman ada series batik, dia nggak ada yang aneh-aneh sih, cuman ini logam mulia ini dinar, sama dia ada yang gram-gram yang gede di atas 5 gram, dia ada series batik, jadi ada motif-motifnya batik itu. Untuk Antam dia ukurannya itu dari 0,5 gram sampai 1 kilo ya. Jadi dia paling banyak, paling besar tuh ada yang sampai 1 kilo nih. Oke, selanjutnya ini ada mini gold. Nah, mini gold ini punya swasta ya. Dia punya dia semacam kayak toko emas gitu. Untuk logam mulianya itu dia paling kecil 0,025 gram nih. Ini yang paling kecil, dia ada 0,025, ada 0,05, di atasnya lagi kelipatan gitu. Terus 0,1 sama 0,25. Sampai 0,5 gram sampai logam terbesarnya. Untuk sertifikasinya, dia bersertifikat resmi PT Sinergi Digital Global Mulia yang telah diuji Lab Sukovindo dan Jilab Pegadaian. Jadi memiliki legalitas, berizin dan resmi. Terus untuk stok, si mini gold ini juga banyak ya di toko emas. Terus bisa juga dicari di reseller-reseller resmi mini gold, tersebar di seluruh Indonesia, dan juga distributornya mini gold. Jadi tersebar di seluruh Indonesia, dan aku pun sebagai reseller resmi si mini gold. Terus untuk bentuk, dia bentuknya bulat gini. Untuk yang 1 gram ke atas pun dia bentuknya bulat, cuman ini cardnya ini dia warnanya putih. Ada tergantung sih, kalau yang ini ada yang black series, ada yang white series. Nanti seriesnya macam-macam. Jadi untuk series mini gold ini paling banyak. Dia ada black series, ada white series, ada untuk kado-kadoan, kayak untuk seriesnya kayak newborn, wedding, barokallah, love, birthday, idul fitri, islamic. Nah, kebetulan yang series mini gold aku cuman punya yang selamat Idul Fitri. Ini cocok banget waktu dipakai lebaran buat ngasih-ngasih ponakan segala macem. Ini ukurannya 0,1 gram ya. Nah, berikutnya aku punya logam mulia 1 gram dari UBS. Nah, UBS ini juga sama, dia adalah punya swasta, punya pribadi, dan udah pasti tahu dong UBS ini kan pusatnya di Surabaya ya. Dia toko emas terbesar, pabrik emas terbesar juga. Dia nggak cuma menjual logam mulia kayak mini gold sama Antam, dia juga menjual perhiasan, dan dia lebih terkenal memang di perhiasannya, tapi dia juga bikin pabrikan logam mulia seperti ini, dibentuk di kartu begini. Tapi untuk logam mulianya dia dari yang terkecil itu 0,5 gram sampai 100 gram aja. Kalau Antam tadi kan sampai 1 kilo, UBS cuma sampai 100 gram aja. UBS ini nggak punya stok khusus, dia paling bebas dijual di mana aja. Dia bisa dijual di marketplace,
pegadaian, toko emas dan segala macem. Jadi dia lebih mudah. Ini nggak jelas ya, ini dia lebih mudah, ini keterangannya lebih mudah karena dia memang toko emas ya, bukan semacam MG yang merekrut reseller resmi atau marketer gitu. Nah untuk dimensinya dia lebih gepeng, walaupun dia sama-sama 1 gram nih kayak Antam, tapi dia berbeda, dia lebih gepeng, dia walaupun sama-sama 1 gram lebih lebar tapi tipis, sedangkan si Antam lebih kecil, lebih lonjong, agak lonjong gitu, tapi dia padat itu. Untuk series aku nggak menemukan macam-macam di UBS ya, dia cuman jual logam mulia kayak gini aja bentukannya. Aku mau kasih lihat faktur pajak pembelian emas logam mulia Antam selama 3 tahun terakhir. Ini tahun 2019 aku masih ada fakturnya dong. Dan ini pembeliannya tahunnya 2019 dan ini harganya masih 661.000 ya. Dan pas tahun 2020 nih, 2020 harganya menjadi 931. Dan ini aku yang 2021 nya aku malah nggak ada notanya. Karena aku 2021 tuh aku udah jualan, jadi aku nggak butuh nota, aku belinya di distributor aku, Mini Gold. Ini ada yang 2 gram ketemu tuh, harganya 1,88. jadi bisa diperhitungkan sekitar 900. Sekarang tuh 2021 tuh range harganya antara masih 930-an sampai pernah naik 960, pernah juga naik sampai segitu. Lumayan banget kan ya bedanya 2019, 2020, 2021, cuman kira-kira 2-3 tahun itu bedanya udah hampir 300.000. Oke, segitu aja sharing-sharing aku tentang emas dan menabung emas. Semoga bermanfaat dan bisa memotivasi teman-teman semua untuk mau menabung emas sedini mungkin, karena menurut aku emas itu adalah investasi yang aman dan paling mudah, dan juga tentunya sangat amat dianjurkan apalagi kita umat muslim.